Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Nangisin nasib, nangisin stay out. Ya banyak sih yang sedih STY dipecat sama PSSI karena ya ini mendadak sekali gitu. STY dipecat dan kabarnya tanggal 12 ini akan ada preskon lagi dan pelatih baru akan segera datang, tapi ya PSSI terlalu lama karena kita sudah tahu duluan siapa pelatih yang akan menggantikan STY, ternyata orang Belanda juga. Dan ya kita tahu lah dari salah satu jurnalis ternama Fabrizio Romano, katanya itu Patrick Kluivert yang akan menggantikan STY. Dan ya pergantian ini, pemecatan STY itu secara tiba-tiba karena di awal tahun ya STY harus dipecat dan ya semua pasti sedih. Tetapi itulah sepak bola, pelatihnya harus ada yang diganti, pelatihnya harus ada yang baru, dan ya itulah fenomena dalam sepak bola, kita harus bisa menerima itu. Walaupun ya sedih, berat rasanya, tapi sebagai supporter kita harus terima itu teman-teman. Sintayong dipecat PSSI, apa benda ni weh? Ini berita yang sangat mengejutkan dan sama sekali tak masuk akal. Erick Thohir baru saja mengumumkan bahawa Sintayong diberhentikan dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Abang sebagai penggemar sepak bola mulai menonton game Timnas kerana terkesan dengan gaya permainan Garuda asuhan Sintayong. Inilah coach terbaik Indonesia dan dalam 5 tahun bertugas banyak kontribusi yang telah diberikan kepada Timnas. Jujur saja, abang tidak tahu apakah keputusan Erick Thohir itu kerana tekanan dari luar atau mengikuti saran Bung Towel. Dikabarkan dia dipecat kerana ini orang Malaysia sampai tahu Bung Towel. Saking terkenalnya dia, asik ini. Masalah komunikasi dan kurangnya taktik. Serius, apapun bahasa yang diucapkannya, kita bisa melihat hubungannya dengan para pemain Garuda sangat erat. Pada saat yang sama, mereka bermain keras untuk Sintayong. Itu yang penting. Dari segi taktik, sebagai penonton neutral, abang bisa melihat peningkatan permainan Timnas dari awal kualifikasi Piala Dunia hingga laga lawan Arab Saudi. Jika PSSI menilai taktik Sintayong berdasarkan laga melawan China dan Jepang, itu konyol. Timnas kalah dari China akibat blunder pemain, bukan taktis. Dan untuk laga Jepang, jika Regna dan Rafael Strik masing-masing mencetak gol di awal babak pertama, lain ceritanya. Jika mendatangkan pelatih berpengalaman pun 2 bulan tidak cukup untuk mewariskan filosofi ke tim. Mereka seharusnya menunggu setelah babak kualifikasi ini selesai dulu. Coba lihat Arab Saudi, ganti coach hancur langsung. Kalian setuju dengan abang? Komen. Ya, maunya kita supporter sih seperti itu. Tunggu selesai dulu kualifikasi Piala Dunia round 3 baru STY dipecat kalau seandainya target masuk 4 besar itu tidak terpenuhi. Tapi rupanya PSSI punya pertimbangan lain, mereka punya keputusan tersendiri kalau STY harus dipecat lebih awal dari perkiraan semua penonton. Ya memang ini berat untuk kita semua. Ya walaupun ada yang bilang ini paksaan dari luar, mau itu paksaan dari pihak eksternal ataupun ada gonjang-ganjing dari internal PSSI soal pemecatan STY, tapi saya pikir dengan adanya pemecatan ini, kalau kita bilang pelatih baru yang akan datang akan membuat Timnas Indonesia semakin bagus, ya belum tentu juga. Itu tidak bisa digaransi. Kenapa? Karena sudah pasti dengan adanya transisi pergantian pelatih, pasti akan ada sedikit ya kecolongan lah di Timnas Indonesia. Soal taktik, soal chemistry pemain, ya itu pasti akan ada sedikit yang tidak seimbang lah teman-teman. Nah, di sini kita lihat Pak Erick Thohir bilang rupanya selama ini kita ya hanya berandai-andai. Selama ini kita pikir STY akan dipecat gara-gara gagal bawa Indonesia masuk semifinal di Piala AFF. Tapi kalau saya dengar dari apa yang diucapkan atau apa yang dikeluarkan dari statementnya Erick Thohir tadi, kenapa STY dipecat? Itu karena salah satu alasannya itu karena Indonesia kalah dari Cina
waktu Indonesia bermain away di Cina. Waktu itu kan kita kalah 2-1. Nah, di situ kita tahu betul bagaimana, termasuk saya pun sangat-sangat mengkritik STY saat itu karena keputusan STY menurunkan starting 11 pemain itu tidak sesuai dengan harapan kita semua. Di mana ada beberapa pemain yang seharusnya bermain starter tapi itu dicadangkan sama STY. Dan ya, semua orang mengkritik STY saat itu. Tapi kita tidak berpikir bahwa STY akan diganti di awal tahun ini. Ya oke lah, kita kalah dari Cina waktu itu, tapi kita kan menang lawan Arab Saudi. Sekarang kita ada di peringkat ketiga. Posisi sekarang kita di peringkat ketiga di grup C. Grup C teman-teman. Tapi sekali lagi ya, ini keputusannya PSSI sudah fix, sudah bulat, tidak bisa dirombak-rambik lagi, tidak bisa diganggu-gugat bahwa STY harus di PHK lebih awal dari perkiraan kita semua. Dan apapun nanti pelatih yang datang hasilnya seperti apa, saya pikir ya kita harus tetap mendukung timnas karena kita memang pendukung timnas, jadi kita harus dukung mereka. Ya, semoga yang datang juga ini bisa membawa perubahan yang cukup signifikan seperti STY. Yang kita mau sih, supporter mau itu jangan dirombak lagi fondasi yang sudah ada, yang sudah dibangun oleh STY. Kurang lebih 5 tahun STY sudah bangun fondasi. Ya, harapan kita sebagai supporter, pelatih yang akan datang itu melanjutkan apa yang sudah dibangun sama STY dan PSSI. Jangan sampai ini dirombak lagi. Kalau sampai dirombak lagi, percayalah timnas kita akan jalan di tempat dan hanya ya seperti ini saja, begini-begini saja. Tidak akan kemana-mana. Kalau targetnya itu masuk 100 besar dengan posisi pergantian pelatih di tengah-tengah kompetisi seperti ini, saya pikir itu akan sangat berisiko dan kita tidak akan sampai di sana. Kalau targetnya kita akan main di Piala Dunia, oke lah, boleh lah. Nanti kita lihat saja 2,5 bulan apa sih yang bisa dibuat sama Patrick Kluivert ini teman-teman untuk timnas kita. Karena secara pemain-pemain kita ini semua keturunannya itu, garis keturunannya itu ada darah Belanda. Dan kebetulan pelatihnya juga punya darah Belanda. Orang Belanda, jadi semoga ya, mereka bisa make sense lah di lapangan dan bisa membawa timnas kita lebih baik lagi dan ya menghibur kita semua lah. Dengan ya STY sudah dipecat, ya apalagi yang mau diharapkan. Kita hanya bisa berharap timnas kita bisa ya, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami ungkapkan untukmu, Coach. Terima kasih telah memberikan kami kebahagiaan melalui sepak bola. Terima kasih telah membuat kami merasakan indahnya sepak bola yang sangat jarang kami rasakan. Terima kasih telah menorehkan sejarah demi sejarah untuk persepak bolaan tanah air di mata dunia. Terima kasih telah membuat kami tidak dipandang sebelah mata lagi oleh dunia. Terima kasih telah memacu rasa nasionalisme kami melalui sepak bola. Terima kasih telah mengajarkan putra terbaik bangsa ini bagaimana bermain sepak bola yang indah. Kami akan selalu ada di sisi Garuda saat berjaya maupun sedang terluka. Berjayalah Garudaku. Aku cinta pada Indonesia. Ya, semua supporter maunya stay dulu, tetap dulu sampai kualifikasi ronde ketiga ini Piala Dunia berakhir. Kalau memang tidak tercapai targetnya, kita berada di posisi keempat ya. Semua sudah pasrah, ya bolehlah pecat STY. Tapi ini di tengah-tengah, katakanlah tengah-tengah kompetisi, di mana sebentar lagi kita akan lawan Australia, kita main away, kemudian 2 pertandingan berikutnya kita main di SUGBK, dan pertandingan terakhir kita lawan Jepang. Tapi STY dipecat, ya semua sedih, semua ya berat rasanya begitu. Karena semua supporter ya sukalah dengan gaya bermainnya STY dan ya seumur-umur kita menonton sepak bola. Inilah mungkin era sepak bola Indonesia yang katakanlah golden moment lah. Karena di sepak bola eranya STY ini permainan Indonesia berbeda lah dengan timnas-timnas yang sebelumnya. Bukan berarti mereka tidak baik, tapi kalau mau diukur kita lihat kualitasnya, saya pikir di era STY ini kita lebih antusias lah. Animo masyarakat menonton bola khususnya timnas itu lebih tinggi di eranya STY. Bahkan ada survei juga waktu itu sekitar 72% masyarakat Indonesia itu suka dengan sepak bola Indonesia. Apalagi ditambah dengan adanya pemain-pemain diaspora yang mereka itu bermain di liga-liga top Eropa. Jadi ditambah adanya mereka dengan ya taktiknya Sintayong, akhirnya
menciptakan satu permainan yang pokoknya indah lah kita lihat, menarik lah kita lihat di lapangan. Walaupun waktu itu kita kalah dari China, kita kalah dari Jepang, kemudian imbang lawan Bahrain, imbang lawan Australia, Arab Saudi, tapi secara kualitas permainan Indonesia ada peningkatan. Tidak sama seperti dulu-dulu. Kita dapat bola langsung long ke depan, bingung strikernya mau bikin apa. Tapi di era ST kita lihat seperti kita nonton negara-negara Eropa bermain. Kalau kita lihat timnas yang sekarang. Nah, harapannya walaupun STI ini sudah dipecat, ya dia sudah bisa menukangi timnas dong, iya kan? Harapannya dengan datangnya Patrick Kluivert, itu permainan Indonesia jauh lebih bagus, jauh lebih menarik, jauh lebih menghibur ketimbang STY. Itu kan harapannya kita semua, dan kita doakan ya memang yang kita harapkan positif itu benar-benar terjadi dengan timnas Indonesia. Ya, semoga nasib kita tidak sama seperti Arab Saudi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di tengah-tengah kompetisi mereka ganti Roberto Mancini dengan Herve Renard dengan harapan Arab Saudi itu jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Karena yang ada di pikiran Federasi Arab Saudi waktu itu, Herve Renard bawa timnas Arab Saudi masuk Piala Dunia dan kasih kalah Argentina. Waktu itu di babak penyisihan Arab Saudi kasih kalah Argentina. Tapi kita lihat hasilnya. Siapa yang jadi juara dunia? Argentina. Nah, kemudian di tengah-tengah kompetisi kualifikasi Piala Dunia itu Arab Saudi imbang, kemudian kalah dari Indonesia, dan selanjutnya kemarin di Piala Teluk pun Arab Saudi tidak bisa berbicara apa-apa. Justru yang diragukan bisa jadi juara yaitu Bahrain. Bahrain lah yang keluar sebagai juara Piala Teluk, Piala AFF-nya negara-negara Arab lah. Jadi kalau kita lihat dengan ya sekarang isu yang ada di Indonesia, gunjang-ganjing di sepak bola Indonesia yang ada sekarang, semoga ini tidak dimanfaatkan oleh Bahrain, karena nanti kita tahu kita akan lawan Bahrain, dan ya setannya Bahrain seperti apa, mereka pasti akan memanfaatkan segala cara, baik itu teknis maupun non teknis, mereka akan manfaatkan, dan pasti mereka akan cari segala cara untuk menang nanti di Indonesia. Nah, semoga dengan datangnya pelatih baru, permainan kita lebih bagus lagi, dan semua sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini kita bisa sapu bersih dengan kemenangan ataupun imbang. Ya. Kalaupun kita tidak lolos, ya percuma. Buat apa ganti pelatih? Kan seperti itu. Tak terima ayahnya didepak dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, anak ST mengungkapkan kekecewaannya di akun resmi PSSI. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang ingin aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun, tapi aku akan tetap diam. Ucap anak Shin Tae-yong melalui akun resmi PSSI. Hal ini diungkapkan anak ST karena merasa kecewa berat atas perlakuan PSSI terhadap Shin Tae-yong. Tak terima ayahnya didepak dari 5 tahun STY itu latih Indonesia. Jadi wajar sih kalau dia itu ya mungkin satu-satunya laki-laki Korea, opa-opa Korea yang paling disukai sama laki-laki Indonesia mungkin hanya STY. Jadi kalau misalkan kita merasa kehilangan ya, sosok pelatih yang menurut kita ya menjadi ya transformasi sejarah sepak bola lah kalau boleh dikatakan seperti itu STY ini. Karena dengan adanya dia di sini ya mindset berpikirnya kita tuh jadi berubah gitu. Kalau dulu mungkin zaman ketika saya masih SMA tahun 2014, 2013 itu mindset masyarakat Indonesia bagaimana caranya bisa juara Piala AFF. Yang sekarang kita bilang Piala Ciki, Piala Antar Kampung se-Asia Tenggara. Nah, tahun 2000, jangankan 2012 sampai 2015-16 pun harapan menjadi juara AFF itu masih menjadi ya salah satu harapan terbesar masyarakat Indonesia. Tapi semenjak STY itu datang ke Indonesia, semua dia rombak, termasuk pemain-pemain pun dia ganti, dia pangkas jarak umur, jarak usianya dia pangkas semua. Kemudian pakai pemain-pemain muda, dan kita lihat permainannya bagus, bahkan mindset pun kita dirubah. Tujuannya bukan lagi AFF, tapi kita lihat bagaimana Indonesia ada di Piala Asia, sampai sekarang kita ada di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, dan sebentar lagi kita mungkin akan melihat timnas kita mencetak sejarah. Mungkin kita punya timnas akan ada di Piala Dunia. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang posisinya kita ada di peringkat ketiga, dan jarak antara posisi kedua sampai dengan posisi keenam itu 3 dan sampai ke-6 itu poinnya sama, 6 poin. Perbedaannya itu ada di selisih gol. Nah, jarak dengan posisi 3, 4, 5, dan 6 ke posisi 2 itu cuma 1 poin, teman-teman. Di situ ada Australia. Ya, Jepang kita tidak usah sebut karena dia sapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan. Nah, kalau misalkan kita bisa rebut posisi 2, maka kita akan lihat
ya Indonesia bisa cetak sejarah. Kita ada di Piala Dunia tahun 2026 nanti, tahun depan. Nah, dari situlah kita punya mindset mulai berubah. Tapi di tengah jalan dengan hasil buruk yang diraih sama timnas Indonesia, ya walaupun tidak disebutkan sama Pak Erick Thohir tadi bahwa hasil buruk di AFF menjadi salah satu alat tolak ukur bahwa STY gagal dan STY dipecat. Walaupun dia tidak bilang seperti itu, tapi ya masyarakat Indonesia ini sudah pintar-pintar lah. Mereka sudah cerdas-cerdas. Ya di era keterbukaan seperti ini, semua media itu bisa diakses sama masyarakat, ya kan? Semua orang bisa berpikir, masa sih hanya gara-gara lawan Cina kemudian STY dipecat? Toh waktu itu kan kita menang lawan Arab Saudi juga, walaupun kita dibantai di kandang lawan Jepang. Karena memang perbedaan kualitas dengan Jepang itu kan jauh sekali. Tapi waktu lawan Arab Saudi kan kita bisa hajar mereka 2-0. Artinya di situ STY benar-benar mau supaya timnas ini ada di posisi yang aman lah untuk target yang dikasih sama PSSI. Karena targetnya bukan lolos langsung ke Piala Dunia loh, tapi ada di peringkat keempat. Setidaknya timnas Indonesia itu masuk ke ronde keempat atau babak selanjutnya. Tapi STY dipecat dan ya kita lihat nanti seperti apa perkembangan timnas. Wajar kalau anaknya mungkin kecewa karena mungkin dia sudah cinta juga dengan Indonesia dan STY juga sudah dapat tempat di hati masyarakat Indonesia dan tiba-tiba ya dia dipulangkan ke Korea. Ya pasti semua masyarakat sedih, apalagi yang mengikuti timnas pasti ya merasa kehilangan seorang STY. Tapi itulah namanya sepak bola, pasti ada pelatih yang dipecat, pasti ada pelatih baru dan semua harus bisa menerima itu. Ada pemain yang dicoret yang kita bilang bagus, kenapa dia tidak dipanggil, tapi ya akhirnya dia tidak benar-benar tidak dipanggil. Contohnya Elkan Bagot, kita bilang dia bagus tapi akhirnya tidak dipanggil sama STY. Itulah fenomena sepak bola. Sebagai supporter kita hanya bisa menerima, kita hanya bisa mengkritik, tapi kita tidak punya power untuk mencegah keputusan PSSI bahwa STY harus dipecat. Kita tidak punya power ke sana. Kita tidak punya kapasitas untuk itu. Kapasitas kita sebagai supporter cuma satu, mendukung timnas. Apapun hasilnya, kita harus tetap dukung timnas. Ya mungkin seperti itu saja teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal pemecatan STY dari PSSI. Ya semua mungkin kecewa. Pasti kecewa karena STY dan PSSI yang sekarang, khususnya di bawahnya Erick Thohir, sudah dapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Dengan pemecatan STY yang secara tiba-tiba, mungkin sudah ada isu-isunya. Karena isunya ini sudah berhembus kencang waktu Tuttosport itu kasih keluar berita bahwa Sintayong akan diganti oleh pelatih Eropa. Waktu itu kita sih ya mungkin percaya, antara percaya dan tidak percaya. Tetapi ketika ada statement yang keluar dari salah satu ex-ko PSSI, saya yakin sekali 99% STY akan diganti. Dan ya terbukti STY diganti dan akan ada pelatih baru. Nanti tanggal 11 mendarat di Indonesia, tanggal 12 akan ada preskon lagi. Nanti ya, yang wartawan bisa tanya-tanya, itu menurut Pak Erick Thohir teman-teman. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa nantinya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.